Nona Mei 12. Kenapa udah daftarin akun tapi besok pas buka aplikasi lagi udah logout akunnya ya? Memang ini kenapa sering terjadi situ karena ada maintenance aplikasi ya. Maintenance aplikasi kita sehingga harus di reset kembali oleh pihak IT sehingga terjadilah logout itu ya. Mungkin mohon maaf atas ketidaknyamanannya ya. Pasti ada penyebab di balik itu yang dilakukan oleh tim IT sehingga memang harus tingkat keamanannya sangat tinggi sehingga memang harus sering-sering logout. Jadi jangan lupa kakak atau abang Nona Mei 12 ini untuk mengingat passwordnya apa, demikian ya. Karena memang ada upgrade aplikasi yang dilakukan oleh tim IT pusat. Kemudian ini dari Kak Bunga lagi ya, BPJS gak aktif lagi kelas 1. Selainnya udah lewat umur, terus pas udah diaktifin tapi di aplikasi masih tidak aktif. Oke, berarti masih belum aktif ya, berarti belum clear ini Kak. Ini Kak Bunga ini tinggalnya di mana ya Kak ya? Nah, kalau udah diaktifin nih maksudnya mungkin udah pernah lapor ya surat aktif kuliahnya, terus kok masih nggak aktif. Nah, pelaporan surat aktif kuliah itu dia hanya berlaku 1 tahun sejak surat aktif kuliahnya Kak. Nah, misalnya kakak tahun lalu udah lapor nih surat kuliahnya. Terbitan surat aktif kuliahnya tuh bulan Januari 2024 misalnya. Nah, maka dia di Januari 2025 dia akan nonaktif. Jadi dia hanya berlaku setahun Kak Bunga. Ya, kalau masih kuliah buatkan lagi surat aktif kuliahnya yang terbaru, tapi kalau udah nggak kuliah lagi itu harus dikeluarkan dari tanggungan orang tua menjadi segmen peserta yang lain. Kemudian dari kakak atau abang A nih, Kak kalau udah buat pengaduan di BJKN tahu udah ditindaklanjuti gimana Kak? Nah, tunggu malah hilang pula nih komennya. Udah cukup Kak deh, saya belum. Kalau pengaduan di BJKN itu dia akan ada balasannya dia di situ Bang. Akan ada balasannya, kami diberi waktu 3 hari untuk menyelesaikannya. Jadi penyelesaiannya mungkin ada, kalau kami di sini itu biasanya oleh tim terkait itu akan dihubungi via telepon jika memang deskripsi kasusnya itu tidak terlalu jelas yang abang sampaikan. Kami akan diberi waktu 3 hari sejak abang membuat pengaduan dan di situ dia ada balasannya. Dibuka aja lagi menu pengaduannya Bang. Nanti di situ akan ada jawabannya. Kak, saya sama suami aktif tapi kenapa anak pertama saya nggak aktif ya? Kenapa ya Kak? Nah ini harus dicek dulu Kak. Nanti datanya dibawa kakaknya ya Kak ya. Tapi kalau namun berobat nggak bisa. Tapi kalau di aplikasi aktif namun berobat nggak bisa. Nah, abang berobatnya di mana nih? Nah, misalnya Ryan Vaskes terdaftarnya di Puskesmas A, abang berobat di Puskesmas B, pasti dia akan muncul notifikasi di situ. Jadi kalau misalnya memang udah pindah ke daerah lain, pindahkan Ryan Vaskes atau Puskesmasnya itu ke daerah saat ini. Juli Manurumbu, kalau pengkinian data apa harus ke kantor yang langsung? Bisa melalui aplikasi, bisa melalui nomor WA Pandawa ya. WA Pandawa kami 0811816565, nanti bisa di search di Google aja nomor Pandawa gitu ya. Nuruz Zazizah Putri, Bu mau nanya sama saya beda sama di BPJS tapi nicknya sama, gimana tuh Bu? Nah, kalau misalnya waktu kakak atau abang ini berobat ternyata data namanya itu udah sesuai dengan nick yang ada di kakak dan KTP, berarti tidak menjadi masalah ya, silahkan dilanjutkan. Tapi kalau mau kartu dengan nama yang terbaru itu hanya ada dari aplikasi JKN Mobile Kak Nur Aziza. Jadi wajib download JKN. Kalau cetak di kantor itu kita tidak ada lagi ya, karena sudah online dengan nick dan kakak. Hijau Muda, Assalamualaikum Kak, sebelumnya aku pakai aplikasi JMO, mohon maaf ya Abang Hijau Muda, ini JMO ini BPJS Tenaga Kerja Bang, kita BPJS Kesehatan. Mama Opik Misna Taufik, kalau punya tunggakan gimana Bu, kalau mau dialihkan apa kita harus bayar dulu tunggakannya? Nah kalau misalnya, ini tergantung nih mau dialihkan kemana dulu nih Bang, gitu ya. Kalau mau dialihkan ke PBI, itu dia mengacu ke peraturan pemerintahnya. Kalau pemerintah pusat dia kalau nama abang masuk ke dalam SK Kemensos itu dia nggak perlu dilunasi, tapi pada akhirnya itu menjadi kewajiban untuk pelunasan ya. Kalau JKA kita bisa peralihan dari mandiri ke yang
PBI Pemda Aceh itu dia ada syaratnya menunggak dulu 6 bulan. Kalau tunggakannya masih 2 atau 3 itu menjadi kewajiban sendiri. Begitu Mamah Opik. Kemudian apa lagi nih? A, B, C, D, E, F, G. Pindah BPJS Mandiri ke pemerintah atau gratis bisa nggak Bu? Tergantung. Nah, tergantung data NIK kakak A, B, C, D, F, G atau abang ini masuk ke data sen dari Kemensos atau tergantung dari pemerintah daerahnya ada menyediakan atau tidak. Kalau kami di Aceh disediakan untuk PBI Pemdanya, JKA namanya itu tinggal bawa kakak saja. Kemudian Rudi, Waalaikumsalam, bukan tenaga kerja nih. Oke, udah dijawab oleh Pak Rudi ya. Rini, Bu, kalau kerja honorer tata usaha di sekolah bisa daftar BPJS tenaga kerjaan. Nah, ini tenaga kerjaan nih Kak Rini ya. Mungkin saya belum bisa jawab karena kami kesehatan. Wahyu, BPJS saya beda tanggalnya sama KTP Bu, apa bisa digunakan? Nah, kalau misalnya ketika akses pelayanan, silahkan Pak Wahyu atau Bu Wahyu ini kasih KTP-nya. Kalau tidak ada kendala ketika mengakses pelayanan, maka silahkan teruskan untuk berobat menggunakan KTP. Oh, ternyata waktu dicek oleh puskesmas juga di aplikasinya itu beda gitu ya. Maka nanti harus kita sesuaikan dulu di database kepesertaan BPJS Kesehatannya. Tapi ketika data KTP Bapak sama dengan data online yang ada di puskesmas, itu tidak menjadi masalah begitu ya Pak Wahyu. Dari Vin, Kak boleh nggak BPJS PPU sama ortu tapi ada tunggakan, tapi saya mau pindah PBI sendiri masih kuliah. Kak boleh nggak BPJS? Oh, maksudnya nih BPJS-nya dulu sama orang tua ya. Orang tuanya PNS. Nah, kalau orang tuanya PNS tapi dia masih kuliah, lapor surat kuliah. Tapi kalau orang tuanya bukan PNS, maka itu menjadi peserta mandiri jatuhnya. Peserta mandiri ya, kalau mau dialihkan ke PBI itu dia atau penerima bantuan iuran yang gratis dari pemerintah itu tergantung dari wilayahnya masing-masing Kak Vin. Tadi udah telat juga kita ngomong. Oke ya, Mamah Nazwa kalau mau aktifin BPJS terus ada tunggakan apa bisa dicicil? Tentu bisa Mamah Nazwa. Bisa dicicil, itu cara cicilnya dari download aplikasi Mobile JKN atau coba call center 165 ya. Atau bisa langsung ke kantor. Bu Ayu Maira, Ibu boleh tolong jelaskan, kemarin itu kan dapat BPJS pemerintah, tapi karena Bapak sakit, Bapak, oke terpotong chatnya. BPJS itu nggak aktif lagi Bu, nah berarti harus kita aktifkan lagi. Lalu disuruh sama RS perpanjang tapi mandiri, setelah lancar bayar berapa bulan, mau bayar lagi udah lunaskan katanya Bu. Gimana tuh Bu? Klinik yang bagus di Melabuh di mana ya Kak? Oh ini beda lagi. Ayu ya. Nah Ayu ini datanya harus kita cek dulu Ayu. Kalau dia tagihannya sudah lunas, artinya dia bukan menjadi peserta mandiri lagi tuh Yu. Ya, tapi pastinya harus kita cek. Bu saya BPJS mandiri tapi nggak aktif lagi. Nah nggak aktifnya kenapa nih? Karena menunggak kah atau expired VA? Klinik yang bagus di Melabuh di mana ya Kak? Bagus semuanya Melabuh kita klinik di sini ya, banyak pilihannya. Ada klinik Kimia Farma, ada klinik Cempaka, ada klinik Ananda, ada klinik Kemala, ada klinik Mitra Medika. Semuanya bagus. Karena klinik itu kan bisa sampai malam ya. Hafiz, Kak untuk pemotongan BPJS Mandiri tanggal berapa ya Kak? Nah pemotongannya itu dia antara tanggal 1 sampai dengan 10. Tapi tergantung lagi dari pihak banknya itu melakukan potongan di tanggal berapa saja. Tapi pada dasarnya dia akan dipotong dalam bulan berjalan. Yang pasti pastikan saldonya ada ya. Kemudian Kak bisa tolong cek nomor BPJS? Bisa, cara ceknya nanti coba abang ini kalau ada mobil JKN di situ ada di info peserta nomornya. Kalau belum ada mobil JKN boleh melalui puskesmas. Nanti diinputkan nanti muncul dia. Atau bisa ke kantor BPJS terdekat atau telepon 165 ya. Wah gampang banget ya Kak. Iya dong Bang Rudi Setiawan. Bu, Ibu saya terdaftar di datasen Bansos, tapi BPJS Mandiri sekarang ada tunggakan. Ya, jadi datasen Bansos ini mungkin banyak tipenya tuh. PBI penerima bantuan iuran itu banyak jenisnya. Mungkin Bansosnya dapat, yang untuk kesehatannya nggak dapat gitu ya, sehingga ada tunggakan. Atau bisa jadi itu tunggakan yang lama, yang sudah lampau, yang sudah dulu-dulu ya. Itu sekarang tetap menjadi kewajibannya untuk dibayarkan.
Kak, kalau udah lama nggak digunakan BPJS mati nggak? Nah, mati atau tidaknya BPJS ini tergantung segmen pesertanya apa. Kalau dia bantuan pemerintah tergantung pemerintah.